Jadi penyebab dari sakit gula ini kan mengikuti fungsi daripada pankreas ya. Dimana pankreas ini kan menghasilkan insulin. Insulin ini berfungsi untuk menandai gula yang digunakan untuk energi, yang dijadikan cadangan sebagai lemak atau yang dibuang, kan itu sebetulnya. Sehingga secara psikologi Islam ini kemampuan seseorang dalam menandai mana yang prioritas, mana yang lebih penting, ini kan menjadi ukuran sehatnya sebuah organ pankreas. Karena apa? Karena pankreas sebagai fisik ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Dia itu juga terkait dengan jiwa seseorang, dan jiwa itu sesuai dengan fungsi pankreas. Nah, oleh sebab itu seseorang yang tidak mampu memprioritaskan hidupnya dalam urusan dunia dengan urusan akhirat, atau tidak diseimbangkan misalnya ya, ini menjadi persoalan bagi fungsi pankreas itu sendiri. Nah, sehingga kalau kita ingin menormalkan atau menyembuhkan organ pankreas ini, maka kita harus membiasakan diri untuk berpikir dan bergairah dalam urusan-urusan yang lebih penting. Urusan dunia itu penting, tapi ada yang lebih penting, yaitu urusan akhirat. Bagaimana kita berpikir kuat, bagaimana kita mempersiapkan bekal di akhirat, ini kan jauh lebih penting daripada urusan dunia yang kelak akan kita tinggalkan, kan itu. Nah, bagi seseorang yang mampu untuk memprioritaskan urusan-urusan ibadah dibanding urusan dunianya, itu akan membuat pankreas itu berfungsi secara normal, secara wajar gitu. Sehingga nanti kesembuhannya ya lewat cara berpikir seperti ini. Nah, oleh sebab itu, seberapapun kita berpikir tentang urusan dunia, kalau kita nanti bisa mengimbanginya dengan urusan akhirat, itu selesai sebetulnya. Misalnya kita mau dan bersedia meninggalkan perniagaan yang sedang kita jalani barang sebentar saja untuk menunaikan sholat Jumat misalnya. Kesanggupan, kesadaran seseorang bersedia meninggalkan dengan ikhlas perniagaannya itu, dan kemudian dialihkan dengan pikiran dan hasratnya untuk mengerjakan sholat Jumat berjamaah di masjid itu menjadikan organ pankreas itu normal. Jadi ini bukan masalah kuantitas, tapi masalah kualitas. Bisa jadi orang itu dalam urusan perniagaan itu kuat. Ketika dia menjalani ibadah sholat Jumat, dia juga sholat Jumat. Namun ketika dia itu sholat Jumat, dia sebetulnya dalam hatinya itu enggan, hanya menggugurkan kewajiban saja. Itulah sebabnya ketika dia nanti masuk ke masjid, ada khotbahnya, dia tertidur, kan gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Artinya jiwanya itu tetap condong dalam urusan dunia yang ditinggalkan. Sedangkan di masjid dia ya tidak beraktivitas karena tidur. Beda kalau dia tuh mau mendengarkan, menyimak, berarti kan ada gairah. Nah, gairah ini atau energi ini yang bisa menstabilkan fungsi organ pankreas. Itu salah satu contoh yang ada di dalam ajaran Islam, di mana kita memang disuruh untuk meninggalkan perniagaan kita untuk mengerjakan sholat Jumat di masjid berjamaah. Sebetulnya masih banyak lagi contoh-contoh yang mirip-mirip seperti itu ya. Misalnya komitmen seseorang dalam menghadiri sebuah pengajian rutin, kajian-kajian rutin yang dia sudah berkomitmen
karena hanya mungkin seminggu sekali barangkali atau seminggu 2 kali. Sedangkan urusan pekerjaan, urusan hobi itu kan misalnya lebih banyak harinya dibanding urusan kajian tadi misalnya. Tapi kemudian waktu kita mengadakan kajian dalam sebuah majelis, tiba-tiba ada urusan hobi, ada urusan pekerjaan. Nah, ini kemudian ditinggalkan ini majelis ini. Lebih penting yang urusan dunia, katanya ada urusan penting katanya. Padahal urusan penting dunia itu kan bisa dinegosiasi, bisa dilobi, bisa diganti, ditunda dan sebagainya kan. Karena sudah memakan waktu banyak dibanding urusan majelis, urusan peribadatan misalnya. Nah, ini menjadi dapat tergambarkan bagaimana jiwa seseorang itu lebih condong ke urusan dunia daripada urusan akhirat. Jadi kan ini hanya masalah kualitas. Kecondongannya ada di mana, di saat waktu yang bersamaan, di saat hari yang sama, jam yang sama, ada urusan akhirat dan ada urusan dunia, manakah yang lebih diprioritaskan? Nah, ini ya kemampuan seseorang dalam memprioritaskan mana yang lebih penting dan mana yang penting, ini kan menjadi hal yang patut kita jadikan acuan kan gitu. Inilah yang kemudian menjadi sebab seseorang bisa sakit gula atau bisa sembuh dari penyakit gula. Nah, untuk gula basah katakanlah ya, itu perbedaannya ada pada emosi. Orang yang suka emosi dalam urusan dunia itu nanti akan merusak organ jaringan-jaringan tubuhnya sehingga dia bisa terkena gula basah. Sementara orang yang cenderung khawatir tapi tetap bergairah dalam urusan dunia tapi cenderung kekhawatiran, dia nanti banyak cenderung terkena penyakit gula kering itu. Bedanya hanya di marah dan di khawatir saja sebenarnya. Saya rasa itu untuk menggambarkan bagaimana seseorang itu bisa terkena penyakit gula atau tidak, sehingga nanti kita bisa mencegah, bisa memperbaiki dari sakit yang kita alami ini. Demikian, semoga manfaat.